Oh, hai, jadi bersama dengan kita pada hari ini sudah ada Kak Fadli, alumni dari SMK 48 jurusan DKV, yang juga beberapa waktu lalu sempat konten di majalah Sunday, terkhusus untuk konten desain fit ya waktu itu. Nah, waktu itu aku dan Kari notice nih kayak, bisa generate image yang menarik ya dengan menggunakan AI untuk mendukung konten-konten IG yang sifatnya edukasi. Salah satunya mungkin edukasi soal masa-masa pacaran, edukasi seksual, yang mana ya itu yang kita sempat bahas juga ya, kalau kemasannya tidak menarik, kita kayak akun IG rumah sakit gitu, dikira akun IG-nya klinik apa gitu. Nah, kita perlu menyajikan tips-tips seputar hal-hal seperti itu dengan sesuatu yang cukup menarik, dan waktu itu kita ngerasa, "Oh, Fadli bisa cukup menarik nih membawakannya." Dan topik hari ini tuh juga terinspirasi sih dari teman-teman yang juga sempat sharing kalau merasa ketika ngonten itu kesulitan cari gambar. Dalam artian nggak puas nih nyari di teman-teman kalau ngonten kan pasti cari gambar yang bebas copyright nih biar aman ya, biar nggak digeruduk netizen belakangan. Nyari di Pixabay mungkin, Pexels, Unsplash, banyak tuh Free Pick, atau pakai Canva Premium majalah Sunday. Tapi kadang emang pasti ada ya waktu-waktunya, wah naskah ini terlalu unik dan nggak ada gambar yang cukup tepat atau cukup memuaskan, di semua kanal itu tuh nggak ketemu. Nah, hari gini tuh kayak gitu harusnya udah bukan masalah lagi karena gini, kalau dulu di media, wah nggak ketemu gambar yang proper, akhirnya kita bener-bener buka studio dan bikin fotonya sendiri gitu, atau kita hire ilustrator khusus. Tapi sekarang bersyukur banget sudah cukup dimudahkan dengan AI. Jadi teman-teman nggak perlu harus misalnya membahas sebuah produk terus benar harus foto produk itu sendiri atau harus kayak membayar ilustrator secara spesifik gitu untuk konten-konten kita. Sandi sendiri stand-nya adalah kita cukup terbuka kok untuk teman-teman konten dengan AI, yang penting kasih akreditasi aja gitu. Walaupun makin ke sini aku juga melihat sebenarnya orang-orang tuh udah makin tahu juga sih tanpa orang ini nulis kalau ini tuh dibuat dengan AI, tapi makin ke sini orang juga makin sensitif kalau aku lihat dia langsung tahu, oh ini image yang di-generate pakai AI. Tapi ya karena penggunaannya juga tepat sesuai sama topiknya, aku sih ngelihat orang tuh biasanya nggak yang protes kayak kok pakai AI sih gitu. Jadi makin ke sini masyarakat kita makin bersahabat dengan penggunaan AI yang tepat guna tentu saja. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, mungkin boleh nih Fadli, monggo ya langsung di-share aja, gimana sih jika dirimu tips and triknya gitu ketika mau bikin konten feed IG nih misalnya stuck nggak nemu gambar yang cocok, terus dirimu generate pakai AI, itu nge-prompt-nya gimana sih? Halo? Halo, masuk. Iya, Kak. Ini gampang aja sih sebenarnya. Nah, biasanya kan dari majalah Sandi kan eh, sudah ngasih copywriting. Nah, tinggal sesuaiin aja sama apa yang sesuai dengan temanya. Misalnya kita ambil ini, Hmm. temanya honeymoon dalam pacaran usai. Nah, kita bisa aja langsung ke ChatGPT dan ngeprompt sesuai temanya. Misalnya, misalnya ini, dua pasangan sedang honeymoon di Paris. Hmm. Nah, kita langsung coba aja di generate image-nya. Oh, maaf. Oke, kita coba lagi. Oh, mesti ada kata perintahnya ya, buatkan gambar gitu di awal. Iya, Kak. Nah, kadang kalau Oh, I pakai ChatGPT kan lumayan populer nih.
Mm. Jadi agak lama generate image-nya. Nah, di sini saya ada alternatifnya yaitu Copilot, yaitu generative text buatan Microsoft. Biasanya lebih cepat dan limitnya itu lebih banyak. Kalau ChatGPT kan limitnya untuk pengguna gratisan hanya sampai 10. Kalau Copilot bisa lebih dari 10. Kita coba di Hmm, Copilot juga. I see. Jadi nggak cuma bergantung dari satu doang ya, coba dua-duanya. Ya, kita Hmm, tunggu beberapa saat. fine, fine. Menarik sih ini karena kayak biasanya kan orang emang kadang pakai AI itu kayak pakai Google ya, dia langsung aja kayak refleksnya tuh kayak pokoknya dua orang lagi jalan-jalan di Paris gitu. Lupa kalau AI itu harus dikasih perintah gitu ya, buatkan gambar ini gitu ya. Hmm. Oke, ini yang ini sudah di ChatGPT sudah jadi gambarnya. Tapi stylenya ini Heeh. style kartun ya. Hmm. Oh iya, kalau yang si Kalau Copilot realistis kayak foto ya. iya. Nah, kalau masih kurang suka, kita bisa ganti lagi. Misalnya warna rambutnya ini kita mau ganti jadi warna hitam. Hmm. Kita langsung ubah aja dari sini. Yang Copilot honeymoonnya berempat, dua pasang gitu, patungan kali ya. Nah, di sini kita bisa tunggu lagi sebentar. Sejauh ini kalau dirimu pakai Copilot sama ChatGPT secara hasil gambarnya gitu lebih happy, lebih puas gitu pakai yang mana? Untuk gambarnya ChatGPT lebih bagus ya. Oh, I see. Copilot kadang misalnya gambarnya sudah jadi, misalnya saya mau ganti rambutnya aja. Mereka, Mm-mm. nah pas saya prom itu semuanya juga keganti, apa, backgroundnya juga keganti, Oh, bajunya juga keganti. Makanya gambar di ChatGPT itu lebih bagus daripada Copilot. iya, iya, iya. Dia lebih pintar ya. Kayak tahu gitu kalau kita tuh masih mau ngelanjutin yang tadi gitu ya. Itu yang penting juga sih di sini kalau teman-teman ada yang copywriter ya. em, Sebenarnya itu penting juga untuk misalnya kalian mau bikin gambar yang continue gitu untuk menjadi mendampingi cerita kalian tuh juga perlu kayak eh, misalnya kalian bikin karakter ini A gitu. Terus habis itu di dalam cerita kalian karakter A-nya misalnya kalau tadi kan kayak ini ganti ceritanya ganti warna rambut, misalnya karakter A-nya ganti dia dari pakai baju kerja terus pergi olahraga gitu. Itu bisa juga gitu untuk uh, mengisi bikin cerpen kalian tuh lebih menarik untuk dibaca gitu kalau yang ngisi cerpen di Wattpad-nya Sunday atau di website majalah Sunday. Cuman karena ini uh, akun yang free itu biasanya kita cuma bisa generate 10 image dalam 1 kali 24 jam ya. Iya Kak, benar. Dan kalau Gitu. misalnya akun yang free itu juga generate image-nya lebih lama. Nah, dan di Hmm, sini udah iya. jadi ya gambarnya. Oh iya udah Ini hitam. di sini, ya, di sini tinggal download aja Hmm, gambarnya. Nah, dan jadi.
Iya, iya, menarik. Karena aku tuh sering ini, aku sering share juga ke teman-teman kalau eh, kayak kayak dulu aku juga share juga ke Fadli ya kalau konten-konten di majalah Sunday itu sebaiknya image yang ditampilkan tuh kayak orang Asia atau orang Indonesia gitu. Nah ini bisa banget nih misalnya teman-teman generate image yang keluar mungkin bule dulu tapi terus kalian ganti minta matanya hitam, rambutnya hitam jadi kelihatan kayak orang Asia gitu. Ah, I see. Nah, yang aku pengen tanya tadi kan dari naskah, dari udah tahu nih naskah ini tentang eh, masa honeymoon dalam pacaran kalau udah selesai tuh gimana gitu. Eh, apakah jadi gimana caranya Fadli tuh tahu gitu harus nge-prompt pakai kata-kata apa dari naskah itu gitu. Kenapa Kak, maaf? Ulang. Oh ya gimana caranya dirimu tahu nih dari naskah ini kan tadi aku lihat promptnya tuh ya nggak copy paste ininya juga kan nggak copy paste dari judul naskah ini juga gitu. Tapi kamu bikin kata-kata sendiri. Misalnya kamu bikin kata-kata tadi yang sepasang pengantin honeymoon ke Paris gitu. Nah, gimana sih cara bisa dapetin ide untuk ngepromnya itu gitu? Kalau saya sih banyak nonton tutorial dari YouTube aja sih Kak, karena di situ banyak tutorial-tutorial cara nge-prompt image AI. Oh, ada channel YouTube spesifik nggak yang kamu paling sering follow atau apa ikutin kontennya gitu? Untuk itu lupa sih Kak, soalnya kan saya lebih banyak nontonnya itu dari klip atau short video. Oh, oh iya iya. Jadi kayak langsung aja gitu ya yang ada di apa algoritmamu gitu. Iya. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing yang kesulitan yang pernah dihadapin dalam bikin konten, boleh banget ya. Pernah nggak sih Fadli lagi cari apa, lagi coba generate image, eh, mereka udah kasih nih beberapa image, tapi sampai mentok kuotanya itu kamu tetap nggak puas gitu, nggak, akhirnya kamu nggak dapetin gitu dari AI gambarnya. Oh, itu sering banget sih Kak. Oh, kalau Kalau kayak gitu gimana? kayak gitu biasanya saya uh, ambil gambarnya dari Pinterest saja sih atau enggak Unsplash. Oh, iya, iya. Tapi itu kayak jadi jalan terakhir gitu ya, nyobain AI dulu ya. Iya. Okay, I see. Hai. Oh iya, kalau cara biar tadi kan dalam satu layar kerja kita tuh ada Copilot, ada ChatGPT. Jadi yang apa? Yang Copilotnya kamu jadiin plugin di pinggir gitu ya. Iya, soalnya kan saya pakai browser Microsoft Edge, jadi dia tuh ada built-innya Copilot. Maka, oh, oke. Jadi dengan gitu kamu nggak perlu download pluginnya secara terpisah, dia otomatis sudah muncul. Iya, Hmm, sama juga Chrome, kalau, Chrome ada Gemini. oh iya benar. Iya sih udah otomatis juga ya. Tapi kayak tetap ChatGPT itu masih yang lumayan lebih oke ya. Kalau misalnya tadi kamu generate dua image sekaligus di kiri kanan gitu di Copilot sama di ChatGPT. Itu tuh beresiko bikin perangkat kita kerjanya lebih lemot gitu nggak sih? Iya Kak, bener banget Kak. Bukan itu juga sih, sama internetnya juga harus cepet. Satu faktor lagi yang bikin lama itu kan ChatGPT kan populer, jadi Hmm. bikin lama daripada Copilot. Oh iya iya itu sih memang dari ChatGPT-nya ya yang emang dia lama aja kerjanya gitu ya. I see. Oke, jelas banget nih contoh yang dikasih oleh Fadli, thank you banget. Jadi tips aku juga buat teman-teman yang mungkin kesulitan menerjemahkan dari naskah menjadi sebuah visual gitu. Yang pasti ya kalian jangan lupa baca naskahnya dari awal sampai habis dan jangan cepet kayak jadi
konten-konten yang Fadli bikin ya waktu itu. Iya. Kalau ini kamu pakai apa? ChatGPT atau? Kalau ini semua pakai Copilot, Kak. Oh, ini Copilot. Tanya dong. Lalu boleh Halo boleh Kak Fadli. Ari. Halo, Kak. Kalau kayak gini nih, berarti secara promptnya kamu bilangnya, oh ya bikin gambarnya seperti manga atau apa? Kalau ini saya tambahin biasanya pakai buat gambar misalnya titik-titik pakai style anime atau manga. Ya. Hmm. Jadi kerasa konsistensinya gitu dari konten ke konten kita kayak inget kalau kalau udah muncul yang style kayak gini nih pasti konten apa Adli nih. Iya, iya. Aku ingat yang bagus banget itu ada Rabu Tabu, bagus gitu. Ya kayak apa? Boleh banget loh teman-teman untuk kayak bisa kalian mau punya ciri khas. eh Misalnya kalian ciri khasnya tuh pengen semua konten kalian itu ilustrasinya misalnya style komik minimalis kayak komik-komik Eropa kayak Tintin gitu itu bisa. Atau kalau kayak Fadli nih, aku mau semua konten itu ciri-cirinya style-nya tuh anime seperti ini gitu. Yang penting promnya kalian simpan jadi ketika minggu berikutnya misalnya udah waktunya ngedesain lagi, kalian pakai prom yang sama cuma dimodifikasi jadi gambarnya tuh kayak masih senapas gini gitu berasa ciri khasnya. Oh itu Fadli apa aja sih apa segmen yang kamu pegang Rabu Tabu sama apa ya? Udah lupa kayaknya. Oke, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Dari aku udah jelas sih, Kak. Oke, udah jelas ya teman-teman. Semoga sesi sharing pada hari ini bisa bermanfaat banget, terutama buat teman-teman yang suka bingung cara cari gambar ketika lagi bikin tugas konten kalian. Jadi eh, hari gini tuh sebenarnya selama kita jago nge-prom gitu, pasti kalian bisa ngebikin gambar yang kalian butuhin nih buat konten-konten kalian. Hai, dari Fadli ada tips yang mau ditambahkan atau di-sharingkan lagi, Pak? Eh, udah sih, Kak, itu aja. Simple. Oke, ya betul-betul. Kayak sebenarnya tuh kayak simpel, tapi kadang kalau kita yang lagi dikejar data, misalnya kita nggak kepikir ya kalau kita tuh bisa generate aja dari AI dan uh, dapetin gambar sesuai yang kita butuhin. Thank you banget, Fadli, buat sesi sharingnya pada hari ini. Thank you juga Iya, nih buat Kak, teman-teman. sama-sama. Sama. Juga buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini, semoga tips yang di-sharingkan bermanfaat dan nanti eh, kita Jumat depan bakal ada sesi sharing berikutnya dengan topik yang berbeda. Jangan lupa yang kayak aku bilang tadi, teman-teman boleh ngusul mau topik apa. Teman-teman juga boleh ngusul misalnya kalian sendiri yang mau mengisi sesi sharing ini. Yang pasti, jadi kita bisa saling mengisi satu sama lain gitu ya, saling memberi manfaat. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak Fadli untuk waktunya pada malam hari ini dan sharing-sharingnya. Juga terima kasih buat semuanya. Sampai kita bertemu teman-teman yang lagi magang. Sampai kita bertemu di hari Senin di Discord maupun yang jadwalnya di sekitar kantor. Oke, selamat malam kalau begitu. Happy Selamat weekend malam. semuanya. Thank you Fadli, thank you Selamat malam. teman-teman.